Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ja'alana min ummatin sayyidil anam. Alhamdulillah arsalna alaina al-Qur'an. Alhamdulillah ala jami'i ni'am al-zahirah wal batinah, as-sabiqah wal lahiqah, ad-dunyawiyah wa ukhrawiyah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته والصحابة والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu keberuntungan yang begitu besar. Dan meninggalkan larang-larangannya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa melanggar daripada aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi musibah yang paling besar bagi kehidupan manusia di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan, dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi, para rasul ke dunia ini. Untuk apa? Untuk supaya manusia ini mulia, supaya manusia ini selesai masalah-masalahnya. Allah turunkan agama ke dunia ini bukan untuk menjadikan masalah buat manusia, tapi buat menyelesaikan masalah-masalahnya di dunia dan akhirat. Bukan untuk menghinakan manusia, tapi untuk memuliakan manusia, kehidupannya di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang subhanahu wa taala, jika manusia mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnahnya Rasulullah SAW, mereka akan Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan dunia dan akhirat. Tapi ketika manusia ini jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tuntunan-tuntunan agama, maka manusia ini akan menjadi hina. Orang-orang Islam yang Allah janjikan menjadi mulia, tapi ketika jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hina. Sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yusiku ang tadda'u qauman al-umatu kama akala ila qas'atiha. Hadirin subhanahu wa ta'ala, hampir-hampir saja umat-umat ini, orang-orang kafir, mengepung kalian orang-orang Islam dari berbagai penjuru. Maka para sahabat bertanya, faqala qa'idan wa min qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, bal antum yauma idin kasirun walakin gusaun ka gusaiz sa'il. Rasulullah SAW mengatakan, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami dikepung orang-orang kafir. Kenapa ya Rasulullah? Apakah kami pada waktu sedikit? Rasulullah mengatakan, tidak. Kalian pada waktu itu banyak. Tapi kalian seperti buih yang di lautan.
Kalian seperti sampah yang dibawa aliran air. Kalian mayoritas, tapi tak ada kualitas. Kalian banyak, tapi tak ada gunanya. Imannya lemah. Maka hadirin sallallahu ta'ala, baginda Nabi melanjutkan, wala zi'annallahu fi suduri aduwikum mahabbatan minkum wala yatifannallahu fi qulubikum alwahnu. Faqala qailun wa ma wahanu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka Nabi menjelaskan lagi, kenapa kalian seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan keberanian kepada orang-orang kafir sehingga kalian dijadikan bahan tontonan. Kalian jadikan bahan tontonan dan dijadikan permainan. Maka Rasulullah mengatakan, karena di dalam hati kalian ada penyakit wahan. Maka sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Ini sudah menjadi sambungannya. Kalau orang ini dia sudah mencintai dunia, pasti dia akan takut kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan bukan untuk dunia ini. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah, sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan manusia dan jin itu apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini sebagai manusia. Sebagai manusia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu dijadikan khalifah di permukaan bumi. Allah katakan dalam ayat Al-Qur'an, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah katakan kepada para malaikat, wahai para malaikatku, aku akan menjadikan suatu makhluk yang menjadi khalifah di permukaan dunia ini. Maka para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan membuat manusia, akan membuat makhluk yang akan menjadikan bumi ini rusak? Mereka menumpahkan darah, bertengkar satu sama lainnya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini khalifah di permukaan bumi sebagai pimpinan-pimpinan, sebagai wakil-wakilnya daripada Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin subhanahu wa taala, maka ketika manusia mencintai dunia, mereka akan hina karena dunia ini ada terlaknat. Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman wa muta'alliman. Ingatlah, dunia beserta isinya ini adalah terlaknat. Dunia terlaknat dan isinya terlaknat. Kecuali apa? Illa dzikrullah, kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ini tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia yang kita tempati ini akan menjadikan kita hina. Menjadikan kita ini terlaknat di dunia ini, menjadikan manusia-manusia yang tidak ada harganya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kita adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita dipenuhi dengan nur, dengan cahaya, sehingga kita menjadi manusia-manusia mulia. Atau kita menjadi orang-orang alim, yaitu orang yang berilmu atau orang-orang yang belajar ilmu, sehingga kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang dari rumahnya berjalan kaki menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menuju majelis taklimnya Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan membentangkan sayapnya. Mereka siap menghamparkan sayap-sayapnya demi memuliakan orang-orang ahli ilmu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi katakan juga, kul aliman au muta'alliman au sami'an au muhiban wala takun komisan. Kalau engkau bisa jadi, maka jadilah aliman, orang-orang berilmu, sebagai pewaris para nabi, sebagai pewaris para rasul, para anbiya yang di dalam hatinya ada ilmunya para nabi. Kalau kau enggak bisa, maka muta'alliman, belajarlah kau menjadi orang-orang yang menuntut ilmu, yang dimuliakan oleh malaikat, yang didoakan oleh benda yang kering dan basah, yang disinari matahari. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau tidak bisa, sami'an, atau orang-orang mendengarkan ilmu, datang di majelis ilmu. Atau minimal yang terakhir, au muhibban, atau minimal kau menjadi orang-orang yang cinta, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang menuntut ilmu. Wala takun komisan, jangan kau jadi orang-orang yang kelima, sudah bukan ahli ilmu,
tidak mencintai ahli ilmu, memusuhi orang-orang ahli ilmu, maka hidupnya akan celaka, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini tidak dijadikan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi sebagai permainan. Kenapa? Bukan salah mereka, salah kita semua. Karena leman kita begitu lemah, kecintaan kita terhadap dunia begitu tinggi, kita takut mati. Kenapa kita takut mati? Karena tidak ada bekal yang kita bawa, tak ada yang kita kirimkan ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, tak ada jasa-jasa kita kepada agama ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, para nabi telah memperjuangkan agama ini, para sahabat telah memperjuangkan agama ini, para ulama, orang-orang dahulu telah menyampaikan agama ke penjuru dunia ini. Mereka mengorbankan hartanya, dirinya, nyawanya demi tegaknya agama. Maka kematian bagi mereka adalah suatu hari raya, suatu kemenangan yang besar. Tapi hari ini kita takut kepada kematian. Kenapa? Karena kita begitu lemah imannya, jauh dari agama, sedikit amalnya, banyak dosanya. Maka hadirin Allah Ta'ala, di Jumat yang mulia ini, kita tanamkan hari ini, kita yakin indah bahwa kita ini orang-orang mulia. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, berjuangkan agama, menyampaikan agama, sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang mulia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ja'alana wa iyyakum minal faizin wa nakhalnakum fis sumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa durriyatihi wat tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimu ila Allah faltanzur nafsun qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala faqala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala durriyati sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa tabi'in. Allahumma al-khulafa arba'a Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairil ahsabi rasulun ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibu da'wat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا قريتنا كالمدينه منوره في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بيوتنا كبيوت الصحابه. اللهم اجعلنا رجالنا كرجال الصحابه. اللهم اجعلنا نساءنا كنساء الصحابة. اللهم اجعلنا
الصبيان الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.